Setelah buron selama 8 tahun, polisi akhirnya menangkap 1 dari 3 di daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan Vina, yakni Peggy alias Peron. Kasus ini sebelumnya terjadi 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham mengatakan penangkapan Peggy dilakukan Selasa malam 21 Mei 2024. Peggy diketahui bekerja sebagai kuli bangunan. Penangkapan Peggy hasil kerjasama dengan Mabes Polri dan mendengarkan kesaksian terpidana lain kasus pembunuhan Vina yang saat ini masih menjalani hukuman. Peggy alias Peron yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Untuk mencari bukti-bukti terkait keterlibatan Peggy, Satreskrim Polres Cirebon bersama Polda Jabar sudah menggeledah rumah Peggy di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Polisi juga memeriksa 3 orang antara lain ibu dan 2 adik Peggy. Kabar penangkapan Peggy alias Peron membuat keluarga Vina di Cirebon bahagia. Mereka berharap 2 pelaku lainnya yang masih DPO juga segera ditangkap dan diadili. Melalui akun Instagram pribadi, pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengapresiasi kinerja Polda Jabar. Hotman juga meminta agar oknum yang menyatakan kasus Vina kecelakaan tunggal untuk diusut. Terima kasih kepada Polda Jabar. 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya, mohon segera diproses pidana oleh oknum-oknum tersebut. Karena kalau dibaca BAP-nya itu semua, terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. 1 dari 3 DPO sudah ditangkap polisi meskipun ada 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah ditahan di Lapas Cirebon sejak 2 Juni 2017. Lalu, seperti kata Hotman, apakah beberapa pihak yang menyatakan kasus Vina kecelakaan tunggal, sebut saja jaksa dan penyidik, dapat dibidik? Usut segera. Semoga ada keadilan untuk Vina dan Eki, remaja yang telah meregang nyawa 8 tahun lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 4 dari 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas 1 Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Pemindahan terhadap 4 napi ini dilakukan guna kepentingan penyelidikan oleh Polda Jawa Barat. 4 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini dipindahkan ke Rutan Kebonwaru, Bandung pada hari Selasa 21 Mei yang lalu. Mereka saat ini telah ditempatkan di sel karantina. Keempat napi tersebut akan ditahan di Rutan Kebonwaru hingga proses penyelidikan kasus ini selesai dilakukan. Setelah itu, keempatnya akan dikembalikan lagi ke Lapas Cirebon. Terima narapidana dari Lapas Cirebon sebanyak 4 orang ya. Kita terima 4 orang dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina. Karena dari Polda surat untuk kepentingan pendidikan ya. Karena sampai saat ini kita belum terima, ya tidak menutup kemungkinan bisa pemeriksaan di rutan atau bisa dibon ke Polda. Berapa lama ini Pak di sini? Sampai selesai ya mungkin. Nanti akan dikembalikan lagi kalau sudah selesai. Sebelumnya, saudara, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ditahan di Lapas Kelas 1A Kesambi, Kota Cirebon sejak Juni 2017. Selama ditahan, saudara, ke-7 napi tersebut diakui berkelakuan baik. Bahkan petugas mengusulkan perubahan pidana dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun penjara. Kini ke-7 terpidana dipinjam sementara oleh Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan pendalaman kasus. Ke-7 terpidana tersebut saat ini berada di 3 lapas yang berbeda, yakni Rutan Bandung, Lapas Narkotika Jelekong, dan Lapas Bancai.
warga binaan pemasyarakatan yang berkaitan dengan kasus ini semuanya berkelakuan baik, semuanya bisa mengikuti pembinaan di dalam lapas dengan baik, dan mereka juga pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian mereka ikuti dengan baik. Semuanya tidak ada permasalahan dengan warga binaan, apalagi dengan petugas. Saudara, 1 dari 3 orang dalam daftar pencarian orang polisi sudah ditangkap hanya beberapa hari setelah kasus ini kembali viral berkat salah satu film yang mengangkat soal kematian Vina di Cirebon. Benarkah ada kejanggalan di balik penyelidikan polisi? Kemudian benarkah pula polisi salah tangkap? Dapatkah Polda Jawa Barat mengusut kasus ini dengan memburu 2 lagi pelaku yang masih buron? Kita akan bahas di pagi hari ini, sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama dengan kuasa hukum keluarga dari Vina, yakni ada Mbak Putri Maya Rumanti. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Putri. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Putri, ini kita juga menginformasikan kepada pemirsa Kompas TV, sayangnya hari ini pengacara dari 2 terpidana Titin Prialianti belum bersedia hadir untuk ikut berbincang di Sapa Indonesia Pagi. Begitu juga dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Tapi tak apa, Mbak Putri, kita perlu mengapresiasi kinerja polisi 8 tahun kasus ini sudah bergulir dalam hitungan hari kalau tidak salah ya. Kemudian satu pelaku begitu ya yang bernama Peggy alias Peron ini berhasil ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat. Respon dari keluarga sendiri sejauh ini seperti apa, Mbak Putri? Iya Mbak, tentunya respon dari pihak keluarga itu rasa syukur, bahagia, dan ucapan yang terima kasih. Namun tentunya kami juga tidak bisa menyampaikan hal-hal yang tidak baik ya, perihal desas-desus di belakang menyatakan jangan itu salah tangkap itu. Kalau bahagia ya bahagia dan senang gitu, cuma ya jadi pertanyaan kami ini kok cepat gitu. Ternyata cepat gitu ya ditangkapnya gitu Mbak. Memang karena setelah 8 tahun, kemudian dalam beberapa hari terakhir tiba-tiba langsung polisi bekerja dan langsung ditangkap begitu. Itu juga menjadi pertanyaan kita semua ya pastinya ya, termasuk juga dari keluarga almarhumah Vina ini ya, Iya. Mbak Putri. Betul. Iya, Betul Mbak. Mbak Putri, ini kan kalau bisa dikatakan oke lah, pasti kita merasakan syukur juga begitu ya, rasa syukur termasuk ya sedikit lega karena salah satu yang DPO ini memang sudah berhasil ditangkap, tapi kan juga masih ada 2 DPO lain yang masih berkeliaran begitu ya di masyarakat begitu. Bagaimana kemudian tim kuasa hukum Vina ini bisa menagih keadilan untuk Vina yang sudah jadi korban ini sejak 8 tahun yang lalu? Iya, jadi kami ini membantu keluarga almarhum Vina ini tentunya semaksimal mungkin menyampaikan ke pihak-pihak yang berwenang untuk segera mengusut tuntas agar pelaku-pelaku yang diduga DPO ini 3 ataupun ada tambahan-tambahan lainnya bisa segera tertangkap Mbak, agar ini tidak menjadi PR bertahun-tahun begitu, karena semakin lama tidak terungkap ya ini akan semakin jadi bumerang untuk kepolisian juga gitu. Jadi ya tentunya kami di sini membantu dalam artian mengumpulkan informasi, ya kan, data-data, bukti-bukti lain yang memang bisa mengarah kepada para pelaku tersebut, begitu Mbak. Oke, ini kan juga yang tengah ramai di publik juga ya kan dari sisi sebelah terpidana dan juga bahkan juga ada Saka Tatal yang kemudian memang sudah bebas dan mengaku memang menjadi korban salah tangkap. Nah, dari kuasa hukum Vina sendiri bagaimana Anda menyikapi ini dan upaya apa yang nantinya akan ditempuh oleh kuasa hukum dari Vina soal ini? Ya. Jadi kami kemarin memang membahas perihal Saka Tatal. Tetapi di dalam konteks ini Mbak, perihal Saka Tatal yang mengaku bahwa dia salah tangkap, itu bukanlah ranah urusan kami gitu. Karena yang melakukan proses penangkapan, melakukan proses persidangan, itu kan bukan dari klien kami. Itu kan semua dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan
pengadilan ya. Tentunya tidak mungkin ketiga lembaga itu melakukan upaya-upaya paksa ataupun upaya-upaya bohong dalam melakukan suatu penyelidikan sampai ada di tingkat putusan pengadilan. Kalau kami menyikapinya, kami kembalikan kepada keluarga Saka Tatal karena itu bukan hak kami untuk mengomentari terlalu jauh ya Mbak. Kalau memang pihak Saka Tatal merasa dia korban, dia bukan pelakunya, ya silahkan lakukan upaya hukum. Karena berbicara dengan kami juga tidak ada gunanya, begitu. Kami ini korban, Mbak. Kami korban, jangan juga kami ditambah lagi masalah baru. Ya kan? Kenapa harus mencuat saat ini, gitu. Kalau kemarin bahasa dari kuasa hukumnya, Mbak tidak tahu persidangan, Mbak tahu, ya memang tidak tahu kami. Cuma kan pertanyaan kami, Anda kan sebagai lawyer, gitu. Kenapa Anda tidak mencabut semua keterangan saudara di dalam fakta persidangan, gitu kan? Saat persidangan ya dicabut dong keterangannya. Tapi kan itu kami ya udahlah, silakan aja berproses sendiri, jangan dikait-kaitkan lagi dengan klien kami, karena klien kami juga korban yang seharusnya mendapatkan keadilan bertahun-tahun. Iya, gitu. Jadi kami tidak mau ambil pusing, Mbak, perihal tersebut. Termasuk juga bukti-bukti yang memang sudah dikantongi oleh kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Karena kan memang kasus ini awalnya memang penyelidikannya adalah soal kasus kecelakaan, kemudian berubah menjadi kasus pembunuhan, begitu. Respon Anda? Iya. Karena berdasarkan bukti-bukti dan hasil visum, hasil otopsi, itu kami memang meyakini itu almarhum bukanlah korban kecelakaan, Mbak. Gitu, dari bukti-bukti handphone, kemudian motor, itu tidak ada kerusakan yang dianggap itu penyebab dari kecelakaan, gitu, Mbak. Itu jauh sekali dengan hasil otopsi dan identitas tubuh korban yang hancur gitu loh Mbak. Jadi kami tidak meyakini kalau itu merupakan korban kecelakaan ya. Tetap dari keluarga ini meyakini memang almarhumah Vina ini merupakan korban pembunuhan, begitu ya. Mbak Putri. Mbak Putri, ini kan kalau kita lihat ya, kasus ini kemudian kembali mencuat dan ramai, bahkan atensi publik begitu tinggi begitu ketika kisah ini atau kasus ini diangkat ke layar lebar sebuah film gitu. Mungkin banyak sekali yang sudah lupa, bahkan kejadiannya sudah 8 tahun yang lalu, tidak terlalu tersorot oleh media. Namun seberapa ingatkah kemudian keluarga Vina akan kejadian ini, dan bagaimana kemudian keluarga ini pada saat itu melapor polisi, ikut berupaya mencari tahu ke sana kemari, kemudian soal kematian Vina dan bahkan soal teka-teki yang sampai saat ini masih ada 2 lagi yang masih buron ya, betul? Betul. Mbak Putri? Betul, Mbak. Halo? Iya, silakan Mbak Putri. Jadi sebenarnya bagaimana ini soal kasus ini kan sudah 8 tahun begitu. Kalau kita mereview kembali, bagaimana sebenarnya perjalanan kasus ini sendiri, Mbak Putri? Dari sisi keluarga Vina. Kalau dari keluarga Vina, Mbak, mereka tuh sangat mengingat ya saat-saat terjadinya permasalahan tersebut, terjadinya kecelakaan yang diduga kecelakaan dan proses-prosesnya, mereka sangat ingat sekali, Mbak, gitu. Jadi dari sebelum almarhum meninggal sampai terjadinya proses otopsi, bahkan sampai proses persidangan, mereka ingat sekali bahwa memang itu fakta-faktanya jelas, Mbak, di persidangan. Jadi kalau timbul suara-suara baru perihal salah tangkap dan lain sebagainya gitu, sampai berarti seluruhnya salah tangkap, itu ya mereka tidak yakin itu salah tangkap juga, Mbak. Oke. Karena kan ada proses itu. Oke. Terakhir Mbak Putri, langkah apa yang nantinya akan dilakukan oleh kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina ini? Karena kan kita tahu masih ada
2 orang lagi yang masih buron, sementara ini Peggy alias Peron ini yang disebut-sebut menjadi otak atau dalang dari kasus ini sudah ditangkap, termasuk juga informasinya terpidana kasus ini juga saat ini berada di rutan di Bandung begitu, karena memang saat ini masih diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Respon Anda? Ya, tentunya kami akan terus membantu mencari informasi, menggali informasi dari semua pihak yang memang mengetahui di mana keberadaan 2 orang tersebut. Namun kami kan kesulitannya ini adalah sketsa wajah yang tidak kita ketahui. Seperti apa sih wajah sebenarnya Peggy, wajahnya 2 lagi itu gitu. Jadi kalau bagaimana upaya hukum, ya upaya hukumnya kami akan terus meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan pencarian dan penangkapan begitu. Termasuk juga menjadi pertanyaan kita semua sampai saat ini kan memang sebenarnya 3 yang sebelumnya buron ini kan memang tidak dirilis ya fotonya ya. Kemudian cepat sekali begitu kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap salah satunya yakni Peggy. Lalu bagaimana dengan 2 yang lainnya juga belum ada rilis foto begitu. Itu juga menjadi pertanyaan juga dari keluarga Vina. Iya, betul sekali Mbak. Itu memang jadi pertanyaan besar karena harusnya kan kepolisian ketika dia mengeluarkan DPO, dia sudah tahu bentuk wajahnya bagaimana, ya kan sketsa wajah. Tapi kan ini memang tidak dikeluarkan wajahnya Peggy yang mana, Dani yang mana, terus Andi yang mana gitu. Jadi memang kami nggak tahu bagaimana wajahnya gitu Mbak. Ya kami menyerahkan semua kepada kepolisian lah untuk mengungkap fakta pelaku, kami serahkan semualah kepada kepolisian. Kami percaya itu, Mbak. Jadi keluarga dari almarhumah Vina ini mempercayakan penuh terhadap penyidikan kasus ini, pengusutan kasus ini yang 8 tahun sudah berlalu dan kemarin begitu ya, Peggy alias Peron ini berhasil ditangkap oleh polisi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, Mbak Putri, nanti juga kita akan melanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Usai jeda juga nanti akan ada dari pihak Kompolnas. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.